Itu juga bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada kita tak biasa para jemaah melakukan hal-hal yang tidak senonoh dalam kampung ya. Nyo kan ada awak berumah tangga kau pak, menceliak bini awak titik selemo, menceliak bini kawan titik selero. Itu adalah sesuatu yang salah. Nyo ka bini awak nanti titik selero andaknya sabo itu nan halal. Ini pak, aku ketujuh lu bini orang awak, iya kan? Salah. Kalau ada kita seperti itu, hijrah, tinggalkan, ini tidak baik. Ini akan menghancurkan rumah tangga saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil maut. Wa qala aidan al muhajiru man hajara ma nahallahu an. Rawahul Muslim. Nan kita muliakan Bapak pengurus Masjid Darul Falah Sungai Salak Kabupaten Dharmasraya Sitiuang, yang dihormati Bapak Ketua Peringatan Hari Besar Islam, dan kami hormati seluruh tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Wirid Yasin, ibu-ibu BKMT, ibu-ibu Kapalo Julo-Julo, seluruhnya para hadirin, semoga semua kita dimuliakan Allah dan dosa kita diampunkan Allah. Teristimewa untuk Niniak Mama nan babatang badahan rampak, barantiang badaun rimbun, babungo babuah labe, makanan anak kamanakan. Ureknya cakam katana, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampo indak tabokekkan, di badai indak kata olyang, konon kok goyang angin lalu. Semoga Nenek Mama, pemimpin anak kemenakan, diberi tubuh yang sehat, mental yang kuat, dan istiqamah dalam memegang akidah Islam. Amin. Dan yang sangat kita muliakan, para alim ulama nan basuluh tarang di dunia,
bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Mudah-mudahan alim ulama kita benar-benar sebagaimana yang dikatakan Nabi, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Mudah-mudahan juga beliau istiqamah menegakkan akidah Islamiyah. Amin. Ya. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah. Kita puji beliau setinggi-tingginya. Kita syukuri segala nikmat beliau sedalam-dalamnya. Walaupun banyak dari Kabupaten Sejunjung sampai ke Kabupaten Darmasraya jalan buka tutup karena memperbaiki jalan. Alhamdulillah kami datang tadi dengan beliau yang bermurah hati menyambung perjalanan Ustadz dari kota Pariaman tadi wirid dengan Bapak Wali dan ASN. Alhamdulillah sampai jam 4.45 tadi di Hotel Omega. Abang mangko Omega nama hotel tu Pak? Ledo nan tahu. Oh, usaha menambah gaji artinya. Usaha menambah gaji. Mudah-mudahan kaum muslimin dengan adanya usaha setiap kita ini Allah akan memberikan rezeki untuk kita. Amin. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu? Ayam goreng restoran Sinjai, panjang jambatan Suramadu. Kalau lai jadwal sesuai, malam kini kita bertamu. Mudah-mudahan pertemuan ini akan mempererat tali silaturahmi dari dunia ini. Saya bermohon kepada Allah agar jamaah Masjid Darul Falah Sitiung ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama-sama dengan saya. Amin. Ya Rabb. Kita bacurito semalam kini tidak mengaji dah Pak. Ba mangko bacurito Ustaz. Ambo sekolah tidak sampai. Ya kan? Kalau anak ambo Haji Abdul Samad itu kini lah profesor doktor, ya kan? Haji Abdul Samad LCM MA. Kalau ambo tu sesuai jo namo dalam kartu penduduk saya, Rista Wardi. Dah ada tambahnya tu, ya kan? Nanda tua marajo batungke ameh tu Ustaz. Itu kalau tidak sesuai juga keadaan. Masuk orang batungke ameh pai jo ilia mudia ni. Ya kan? Hilang boleh tungke. Ya kan? Jadi nama ambo Rista Wardi. Itu sesuai juga kartu penduduk. Di kartu penduduk tidak ada gelar akademik, tidak ada gelar pusaka. Sesuai dengan itu. Jadi karena sekolah ambo ndak sampai, ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam sulit lah ambo bacurito. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baalo si buto ke membimbing. Nah, jadi awak bacurito saya ndak mengaji dak. Tambahnya kalau mengaji ambo, saja ulama nanda ulu sampai ustad-ustad tenar di zaman modern lah mengaji di Sitiung. Siapa beliau namanya menyampaikan kambo tadi? Ada Ustad Oren, ada Ustad Bom, ada Ustad Muhammad Arif. Itu orang berpendidikan tinggi. Ya kan? Kaum muslimin kalau ambo biduk tirih pendayuang singke
lawi sati rantau batuah sampan nambo sebilah papan dayung ambo sabatang pimpiang ndak mungkin sampai ke Subarang. Tapi kok patah pandayung bilah bisa diganti jo jari manih. Kok karyang lawi na leba dapet ditukuk jo ye mato. Tapi kok karam mambo di tengah disiko badan mangko sansai. Untuk itu awak bacurito miang. Kalau kajilah disampaikan de ustad-ustad tenar, ibarat orang menabang tabu, lah dicancang tabu tu dari pangka sampai ke ujung. Di Darmasraya ko mana mani tabu di pangka je di ujung. Samo saja ya. Iya kan? Jadi mani tabu di pangka. Kalau ambo ulang lo balik, lah tahu juang tabu tu tibo de ambo. Tu ambanya lain. Tapi ambo boleh cik bertanya anak muda. Boleh? Kalau tabu kok ditanam balik, pangkanya nan ditanam atau ujungnya? Oh, ujungnya ya. Jadi kok lah hamba ujung tabu kita tanam balik. Kok amuah kita menanam di tanah hitam kepanehan lai bataruak salai daun kajadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu jonyo. Amin. Ya. Suai. Jalan lo nak. Dari Padang Ustaz jalan masjid awak lalu tu ndak batarati mana. Lalu. Oh mengaji nak lama dah sudah mau berhenti le. Tu mau yang tahu ke Bukit Tinggi le. Jadi ujung tabu nang kita tanam kini Pak Ustaz hijrah. Di samping kita memperingati tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah. Kita kaji kenapa namanya tahun Hijriah? Karena sejarahnya diambil dari hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Hijrah Rasulullah itu walaupun jalannya berliku-liku samo jo aye turun gunung, ya kan? Adonan dia nyuian orang aye anjang mati, adonan tertumpu di batu, adonan tibo di karang, tapi de aye tu rajin main lie tibo jo jonji muaro. Di muaro tu basalam-salamannya jo aye lawi. Walaupun dia keruh, warnanya coklat, tapi tiba di laut bertemu dengan temannya kaum muslimin, dinetralisirnya kembali. Akhirnya air itu sama-sama asin tiba di laut. Sadang air bisa disatuan. Iko awak gonjang-ganjang dalam duit serupa alu kinci menumbuk padi. Cie kateh cie ke bawah. Tirulah air. Ado jawab nani duit di dunia ko pak samo yo kayu anyui. Ado kayu lapuk di ulu jatuh ke batang air anyuinya. Kalau air dari ulu ke muaro manga. Alambo sampean tadi batamu jo kawannya air lah. Anan kayu anyui tadi manga pahilo menuruin air tu. Manan tinggi onjak air jonjak kayu tadi. Tinggi onjak kayu, muka sui tak ada dah. Kama kolah badan. Tapi onjak tinggi lo dari orang. Banyak orang nama dia itu. Ya kan? Di dunia. Aji setelah hijrah, jangan awak bentuk kayu anyui kok. Ya. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tak ada mie apa kok? Ndak nan bakan uang talingo. Jadi tangan kau ndak bisa nyo diatur baitu saja. Kadang-kadang tak baitunya. Koko liberasi. Mana? Nama nanca. Kalau baitu ambo mengong kenia hilang. Jadi di dakean atau di jauhan?
Ada kan. Ya. Sawananya di same ni kau kaum muslimin, tadi ayat nan dibaca dek hari awak tadi. Lai sadonya orang dalam masyarakat pandai mengaji macam itu. Mbak ndak yakin. Kalau sadonya, ya kan? Mungkin nak mendengar kaji kau ya, don tak semayang mah. Dek ke menonton ustaz saya. Ya kan? Nyo ndak semayang lo payahnya. Ada ndak? Mudah-mudahan tak ada. Mudah-mudahan tak ada. Kaum muslimin, tapi yang beliau baca tadi di dalam surat itu banyak sekali diulang oleh Allah, walladzina amanu. Baru sesudah itu wahajaru. Ya kan? Jadi orang yang akan mau berhijrah itu siapa? Orang yang telah beriman. Didahului oleh iman dulu. Kenapa? Hijrah itu berat. Bapak-bapak, kenapa berat? Rata-rata orang-orang di zaman Nabi itu Pak, karena orang Arab itu banyak saudagar, mereka itu sudah banyak yang kaya. Banyak tokonya, banyak kedainya. Tetapi harus ditinggalkan karena panggilan Allah untuk pindah dari Makkah ke Madinah. Ini yang ditanyanya iman. Cobalah bapak-bapak di sini, ya kan, yang mata pencariannya sudah lancar, ya kan, nak buah dahan marundu, nak air pincuran tabi, nak cincin cubang labuliah, pucuk dicinto ulam tibo, semua dikali air datang. Manggaleh lipik takulai labonyo. Jadi kontraktor dapat seproyek, ya kan? Kemudian baladang sawit aragonyo maha. Tibo batino seperti tibo dewa, baranak panjang saja. Adi suruh orang pindah ke kateh puncak gunung Talang lemot. Ini bapak-bapak ini. Tidak amat. Anang ka dikuih sinan, anang ka dimakan. Ya kan? Itu pikiran. Tapi kaum muslimin, orang-orang di zaman Rasulullah itu sangat dalam imannya. Maka mereka tinggalkan harta itu semua, mengikuti jejak Rasulullah. Tapi apa yang terjadi setelah tiba di Madinah, Bapak Ibu, para pemuda? Orang-orang Madinah itu kalah banyak Islam dari orang Makkah. Padahal yang membawa Islam ke sana itu pedagang-pedagang. Apa kata orang Madinah itu? Bapak-bapak yang tidak punya apa-apa ke sini, hanya iman saja. Kebun korma kami 1000 hektar, 500 hektar untuk saudara, 500 hektar untuk kami. Dibagi duanya. Binatang ternak kami, onta, kambing, sapi, kerbau, itu jutaan ekor. Separuhnya untuk saudara kami yang datang dari Mekah, separuhnya untuk kami. Bini kami, acik bini senantaknya bagi. Bini baru membaginya. Tidak bisa. Atau orang Ansar namanya, orang yang suka menolong. Orang yang pindah ini namanya muhajirin, yang mereka bawa ke sana keyakinan, akidah, keimanan. Tapi ternyata harta mereka yang tinggal diganti oleh Allah lebih banyak ketika tiba di Madinah itu. Kenapa? Orang Madinah tu samo jauh jamaah Masjid Darul Falah go pemurah, iya kan? Atanonya pemurah, jolong sembo tibo siko tadi ya, dibawa makan sup iga. Ditambah lojo ayam goreng, ayam kampung. Orang kadang selero dibawa makan niyo lah ninyo. Ini ibu dan bapak. Tidak jadi masalah. Nyonan malu awak membawa orang makan kok. Orang tak pemakan. Nyeresek-resek saya jujuan jari itu. Atau nyo mangunyah lebih gak 10 minit nanti nyo gigi itu. Apabila nyo
Ambo bantu ayam lapeh kabania, saya makan tuh Pak. Orang ayam goreng sesambanya, ambo tambah jo sup iga, ada ulu jo ambo sudah. Bayam lapeh kabania, ayo cerita saya. Koknya kece, ambo orang cangok kecean lah. Bab itu kan dah ambo minta inyo bawa tadi. Nah ini budan bapak kamu. Ya kan? Bawa je lah ambo makan lu ke itu kece ambo yo tu kan dah. Nah ambo kau yo nak makan yo. Adil tentai selai mengici. Kiranya yo itulah kalian orang awak. Alun bakilek lah bakalan bulan lah sangkap 30 balun diliek lah tak paham raso lah tibo dalam tubuh. Takilek ikan dalam air ikan takilek jalo tibo lah tantu jantan batinonyo. Condong marawa katapian condong kase kepincuran tiok tembak ado alamat tiok condong ado karabahan. Jadi orang yakin Ustadz ko jago lalu di hotel tadi sudah mandi paruinya lah lapa. Itu hebatnya orang awak. Ya kan? Orang awak ko Pak samo Jawa takkan tui. Awak takkan tui nanyo tembak kan lapi. Tapi nang kanai doang. Itulah orang awak. Kalau saudara kita di Semarang, kalau nyoba pantun Pak, pantun. Pisang panggang dipanggang-panggang, mau harum dikasih kunyit. Anak orang dipandang-pandang, mau dilamar tak berduit. Kan pantunnya tuh. Tapi orang Minang tak serupa itu pantun. Orang Sumatera Barat, bunyi pantunnya. Si kikih tabang marau, enggok di rantiang batang surian, manangih buruang patah sayo, mencaliak bungo balarangan. Nyoba kasihnya sama tuh Pak. Atau orang Minang. Kaum muslimin di kampung kan ada rumah bagonjong. Kalau 5 anak padusi, alimo lo ruang rumah tu dibuat dek mama buat lo tu. Ya kan? Manikah anak padusi nan tuo, kemenakan nan tuo, tu dibiliak nan pertamu sebala kate. Dapet lo jodoh beko adiknya, kecek mama rumah ko ke Sumando, Sultan jodoh adik Sultan lah dapet, Sultan pindah ke bilik nomor 2 le, inyo dia teh. Kawalaki jo adik celai pindah awak ke bilik nomor 3. Kawalaki jo adik pedusi celai pindah ke bilik nomor 4. Kawalaki jo celai pindah ke bilik nomor 5. Itulah dekat dapur. Ya kan? Ada jo nang kawalaki atulah sindiran. Bueklah rumah le kelera aja mengangkang naziko itu tuh. Jadi orang Minang kau nyuruh buat rumah ndaknya suruh aja muncul no. Nyo pindah-pindah ze. Ini bapak-bapak. Atuh. Ya kan? Akan hijrah aja nyonya moto. Ira hijrah dari kamar kamar, hijrah dari bilik ke bilik. Tapi ini menimbulkan semangat. Apa? Ingin dia mengumpulkan uang, ingin dia bekerja keras, ingin dia meneteskan keringat untuk membikinkan tempat tinggal bagi anaknya. Jadi sebenarnya itu motivasi yang baik. Kalau makan bakso onsewa taruh tentu sadonya orang bisa. Ya kan? Jadi hijrah itu banyak macamnya. Adojo orang hijrah Pak. Nyo tinggal di Nilamo, nyo di rumah bini baru. Itu hijrah aja namanya. Hijrah. Ya kan? Ketika saudara kita terima di sini, itu rasanya tahap pertama dulu. Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja Bapak Harun Zen. Kemudian apa kata Pak Arto, Pak Harun? Ada enggak kabupaten yang luas di Sumatera Barat itu? Ada. Kabupaten apa? Kabupaten Sawah Lunto Sejunjung. Itu dulu kan? Akhirnya dimekarkan jadi 3.
Pertama, Kota Sawah Lunto. Kedua, Kabupaten Sejunjung. Ketiga, Kabupaten Darmas. Sabananya dulu ndak ada R itu tuh. Damas Raya. Datu Mas kawan kita dari Semarang. Atung ko Kabupaten Damas Raya nagariku diuni de orang itu. Ya kan? Supaya lidah kojan ganji membaconya ditambah jo R. Ini bapak ini. Ya kan? Ini hijrah. Hijrah yang seperti ini istilahnya dalam bahasa asing transmigrasi. Ada orang-orang tua kita dulu Bapak Ibu karena takut oleh Belanda mereka lari dari kampung ke hutan. Itu hijrah juga. Apa namanya? Beda lagi. Evakuasi. Hanya jadian sebaso Sumatera Barat orang masuk evakuasi dan yang masuk evakuasi dan yang tidak pakai evakuasi. Hanya jadian sebaso Minang. Orang awak kosan tiang Pak. Bahasa Arabnya jadian bahasa Minang, bahasa Inggris jadian bahasa Minang. Kalau kita minum kopi kelalo Pak, ya kan? Ingin awak makan makanan kecil, kecil awak ke orang rumah. Bu, indah ada nang kedi kulek kok Bu. Itu kan bahasa Minang kecil awak tuh. Tidak Pak, itu bahasa Arab. Akala yakulu makulat. Makulat artinya makanan kecil. Anyo Minang orang awak kule. Di Indonesia kini nyo jadian kuliner. Itu dari bahasa Arab. Kalau orang Pariaman itu bahasa Arab, jo bahasa Inggris nyo jadian bahasa inyo. Come here kece orang Inggris. Aja orang Pariaman kamahi. Sikin kece orang Arab, sakin kece orang Arab, kece orang Piaman. Artinya pisau. Ada orang ki tinggi, ada orang ki tinggi. Orang Arab tuh Pak, kalau lamo nyoba selo, nyoba simpuh, atau kakinya kok keram. Kece orang Arab tuh, kutikonyo tagak, nyotanyo dek kawannya. Sahabat, bagaimana kakimu? Kafir dam. Kafir tuh tertutup dam darah. Jadi darah tertutup ke bawah, maka kaki ini kram. Anyo jadian sebaso Minang orang tinggi. Bah kaki mengko tengkaknya kapieradan kaki dan. Anyo hijrahan sebaso Arab tu ke basonya kapieradan. Asar katanya kafirdan. Kafir tertutup dan darah. Kaum muslimin, sekarang kita sedikit silau. Ba'a mangko namonyo tahun Islam ko tahun Hijriyah. Bangko ndak nan lain ke namonyo. Tahun Islam itu disusun di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab itu tahu ndak Pak kelebihannya? Yang pertama dia diberi gelar oleh Nabi Faruk. Faruk itu apa? Tegas. Bagaimana tegasnya? Ada orang berperkara sudah selesaikan oleh Nabi. Tentu orang perkara itu adonan sawanainya punyo, adonaninyo mengklaim hartoinyo. Orang perkara itu Pak, indak keduanya orang itu punya terus. Pasti salah satu. Ya kan? Tapi bapak-bapak kaum muslimin bermacam cara dilakukannya. Korat tuan boje. Kadang-kadang bapak-bapak hukumku bisa dibalik. Kadang-kadang. Nyo ndak aratonya do. Tapi nyo agih orang nang kaum mutuhin perkara kopi. Pitih. Mananya? Gitu. Itulah di dunia. Di akhirat nanti. Orang yang tidak mendapat keadilan itu akan mendapat keadilan dari Allah. Caliatlah dia Pak, berjalan-jalan lah Pak seluruh dunia. Kau tidak adokan tu keadilan lah Pak. Nanadokan tu pengadilan. Nanadokan tu keadilan.
Karena apa? Adil itu kita dapatkan nanti kalau Allah yang memutuskan perkara. Tidak ada kita akan dirugikan. Inilah dunia. Ya kan? Jadi Umar bin Khattab itu ketika seseorang sudah diputuskan perkara yang memutuskan Nabi. Tidak senangnya do mengadu ke Umar. Umar, ambo sabanta ko kalah perkara. Siapa memutus yang perkara ke Umar? Rasulullah. Nabi Muhammad. Tagak si ko santari. Jadi nyambil padang ke rumah. Sudah tu tanya balik. Jadi tidak senang engkau keputusan Rasulullah. Tidak langsung pancuang kepala tu pak. Tu Umar. Kalau Rasulullah tidak senang awak jo keputusannya, jo sunnahnya, jo anaknya tinggal, tidak senang awak. Yo keluar salah dari Islam. Supaya kita jangan jadi Islam munafik. Orang munafik kau bawa pak. Panuak kawan cair yang pengguntiang dalam lapatan, pemanciang dalam balago. Tunjuk lirih kelengkiang bakai. Orang memanciang ke sungai ke dalam balago. Itu orang munafik. Siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Kalau tiba di kayu, kayunya kayu tibarau. Lai tahu tibarau? Bapak nanggadang di kampung, ada tumbuh di atas banda, pigadang dari pimpiang. Itu namanya tibarau. Ba'a tibarau tu Pak Ustaz. Iduk tibarau berumpun-rumpun, batangnya berueh-rueh, berdaun panjang bakal lupa. Jika dicaliak dari jauh seroman bana jo bantu tabu. Dikunyah haram kok barai raso amba indak menantu pengicuh gadang mukironyo. Masuk ketek sabantu jaguang di silau indak babuah. Bungo sahalai indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian, capek tabuka rasionyo. Kok barambui angin kemudian tibarau lamadok mudiek, bakisa angin kailie inyo lamadok ilie pulo. Kateh iyo ke bawah iyo, angguk iyo, geleng iyo, aji iyo, korupsi iyo. Hati-hati saja orang modeko. Nyo Islam apa? Bukan kafir. Tapi Islam yang munafik. Di dalam Masraya ada orang situ turunnya di Padang banyak. Bapak ini. Yang kedua, Umar itu jago gulat. Tidak pernah terkalahkan Pak. Dari Romawi, dari Bizantium, datang orang bertanding gulat, kalah di Umar. Tingginya bara kudo Arab kan tinggi dari kudo Pacua. Kalau naik Umar kata kudo tu ndaknya masukan kakinya ke tempat palano tu ke bawah saya. Kakinya tu sampai ke pasir ke bawah. Di kalau kudo tu jalan nampak jajak sepatu Umar tu sepanjang pasir. Lebih 2 meter tingginya. Ya kan? Kelebihan yang ketiga, kamasuk iblis dari simpang sikabau tu Umar dari siko mainda iblis tu. Bangko mainda aja kan. Umar lalu nak lantai yang ane matamu jenyot. Kalau Umar nak kini nyo irian siapa malam na iblis. Agar Umar ni bisa disesatkannya. Atau Umar. Beliau ketika jadi khalifah ndak namuh membuat tanggal jo Masehi. Bab itu tahun Masehi kok penduto Pak. Ada tanggalnya 31, ada 28. Batuka tanggalnya hari orang mencilok Jawi tengah malam maniang. Alun tentu hari ke siang lain tukar tanggal. Tu Masehi. Tu awaknya pamudo di Masehi ke Pak. Kalau Hijriah nyo awak lagai. Ambo kini jo Masehi kan 71 rupa. Tapi jo Hijriah lah 73. Ristawardi, kamu itu bukan berusia 71 tapi sudah 73. Tu Hijriah. Nanti 5 balik hari Pak, bulan tu boleh. Kini alui
Baiklah lewat 5 balik hari, nyo mulai lo ketek balik. Tu ndak akan bertemu di tahun Masehi. Masehi tukar tanggalnya tengah malam. Alun berbeda, siangnya malam lain tukar tanggal. Tapi kalau Hijriah, begitu azan maghrib berkumandang, matahari terbenam, bertukarlah tanggal. Tadi bukan 1 Muharram lagi orang azan tadi, tapi sudah 2 Muharram. 1 Muharramnya kapan? Maghrib ke petang. Sampai maghrib tadi. Dan kata Rasulullah, bulan-bulan yang ada dalam Islam ini itu tidak sampai umurnya 30 hari. 29, sekian. Itu makanya Rasul itu ketika hidup kerap kali puasa Ramadan 29 hari. 29, sekian. Tidak sampai 30 kata Nabi. Ya kan? Maka Umar tidak amuah surenya pakai tanggal Masehi, Pak. Tapi ada kelamahannya. Payah gubernur, bupati, wali kota sure pabilo kola sure kalipah ko. Kalipah ko kan presiden ko. Rajo. Tidak ada tanggal. Acok beliau disindir. Ya kan? Tapi disindir dengan kebenaran, surat tidak pakai tanggal kan dia tidak rencak lah tu. Beliau tidak marah. Nyo kumpulkanlah masyarakat. Pertama orang dewasa, orang tua-tua, kedua anak muda, para pemuda, ketiga ibu-ibu. Urang awak menyebut tali kok sapilin tigo alamek kabe nan kare tungku kok tigo sejarangan alamek nasi nan kamasa. Anak gadis kini sehari tahu lah tu nyobu. Nyoba tanak lah di dindiang saya. Kini kan di dindiang seorang tanah. Kalau dulu ndak. Tajarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangko idui. Ya kan? Lah jadi karak nasi itu sebagian Pak pi harum dimakan jo saka guluanau lama. Tapi kalau nasi dalam rice cooker lah kunyang atau baunnya ndak lama. Gizinya sudah diambil oleh daya listrik. Jadi sekali-sekali batanak jo lah ditungku Bu. Untuk maja anak gadis awak. Iya kan? Kalau ibu menggiliang lado, coba tu lado Bu bisa zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Pikok jo belinder bara kata irian zikir tu. Nang kedua lado digiliang coba tu lado kami rasanya daripada blender. Tetalu aku kan jo mixer orang kocok gini. Dahulu ndak Pak, jorotan babalah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu diputar kali tu. Subhanallah, subhanallah. Kalau kini Pak main riangnya tu nyolene apa tu mah. Ya kan? Tak bisa. Kaum muslimin walaupun ada api manual, ada api modern, ada kompor gas, ada kompor sumbu, lai bisa membakar lamang di kompor gas. Tak bisa, harus dibuat langgaiannya. Di duian baro tempurung di bawah, tambah jo baro batu baro, kemudian disandan sabung lamang. Buluh tu Pak, sembilunya di luar tu membawa aroma kamek ke dalam lamang. Ya kan? Walaupun negari lah modern, lai bisa tabuang lamang dari buluh tu ditukar ke paralon. Alun masak lah paralon ko lah habis tawakal. Jadi tidak semuanya yang tradisional itu ketinggalan mode. Ya kan? Bukan selamanya itu kuno. Tapi ada trik-trik tersembunyi yang harus kita dalami walaupun itu adalah tradisional. Bu, Pak, kini orang kalah membajak jo mesin. Dahulu Jawi disuruh.
Kelebihannya Pak, membaca Jawi itu. Jawi itu Pak, kaum muslimin itu nyo buang air sedang tagak ketika membaca. Adilinya anyo kaki tu. Sebab ciri Jawi ko ndak busuk dah Pak. Busuk je ciri namanya. Pindak sebusuk ciri awak. Bab itu nyo makan rumput saja. Ada Jawi makan martabak Mesir. Nah, di awak mangko busuk kotoran awak tu Pak. Sado di lantaan. Sudah makan sup, makan goreng ayam. Ini bapak. Yo kadang selero, sadonya nyelantaan. Lantak tidak kasar gitu Pak. Itu dari bahasa Inggris tuh, lunch. Hanya tambah di orang Dharmasraya aja tak dilekang. Lantak itu. Kemudian kaki kita bisa nelakan air bajak tu memijak tu. Jadi rumputnya tawanam. Kalau jo masin tak bisa dah Pak. Sebab masin tu nya ndak bangok dari jalanan jo minyak. Badan awak digoncang sadonya. Ya kan? Tapi kalau Jawi kadang-kadang nyo merunduk tu. Dalam makan bajak tu. Masuk saruk ke sinan, dipijak jo kaki, subur tanah. Tapi memang indak sacapek masin. Namun banyak hikmahnya. Kalau masin tu Pak, ndak ada mainge anawak kalau waktu masuk tu. Kalau Jawi lagi, kalau dipasang Jawi itu sejak pagi, lanyo elo bajak lah sudah sawah 2 piring. Pas zuhur kan orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung Jawi ikut tagak Pak. Ndak nyelo bajak le. Nyo tanyo di orang nama makcik yang bajak di lekang, bang kau tagaang. Ndak terang ada orang azan. Kasalat waang kecil orang. Ada ni malu salat, ada Jawi. Ndak ada disuruh Allah binatang salat doyuang je. Waang kan orang kan. Lapihan dulu dia bisa istirahat, makan rumput, minum air. Waang pai taharah sudah tu bau dua salat, sudah salat kok minum kopi yang kok minum kopi ginseng, kopi luwak. Sudah tu membajak lo awak balik melaki waktu asar kecil Jawi. Sekarang pertanyaannya kepada Bapak dan Ibu, yang diusulkan sapi kepada tuannya tadi salah atau benar? Benar kan? Tapi orang kau ndak mau sawah saketek lenyo taruh isalah tambahnya dia ndak lo salat. Alai sama sangnya dia memang kecil Jawi. Banyak hikmahnya kalau awak membaca joja. Jadi kalau ada kita orang Islam ini yang tidak sempurna mengerjakan salat, pelo tekanan Allah tahu nampak balik nampak 5 kau Pak, ubah le. Itu namanya hijrah. Hijrah dari yang kurang baik karena lebih baik, dari yang lebih baik kepada yang terbaik. Sopiamannya the best of the best, yang paling baik. Kalau kita malas salat berjamaah ke masjid, setelah kita hijrah, kita rajin kembali ke masjid. Sebab apa Pak? Jauh rugi awak. Contoh, salat subuh berrakaat 2. Kalau salat berjamaah awak subuh di musaji, itulah sampai di ulama alulai awak dulu lado ulama mengaji itu. Salat berjamaah di masjid 27 kali lipat dari salat sendirian di rumah. Kita terlanjur salat di rumah karena tertidur, bukan disengaja. Menangis awak. Saya ingin Pak Ustadz, itu kecil orang tu kawak. Pak Ustadz, yo tanya. Ambo salat subuh di rumah tadi. Tak baik ke musaji. Untuk menyamakan pahalanya jo salat di musaji, Bapak harus diulang 26 kali le salat 2 rakaat.
26 kali apa ulang? 26 kali 2 berapa? Kali 2 rakaat. 40 berapa? 52 rakaat. Kira-kira barabih waktu. Atau mangkok kajalah kamu saji subuh-subuh. Agar pahala kita banyak. Kalau suko di rumah awak salat subuh, sudah hijrah ko, iyo hijrah kita ingin berjamaah di masjid. Sebagian ada garin dan dipercaya ada di masjid, ya kan? Sudah nyo azan nyo lalu lihat. Ini bapak ibu. Nah satu salat subuh ada azan. Atulah para orang di masjid kami nombor perhentian mode itu. Ini bapak. Lah di semua saji lalu. Sebab kalau kita sio-sion waktu ko jalan tarui. Waktu nala talampau ndak bisa dikaja apa saja kendaraannya. Apa saja kendaraan, berapa cepatnya, waktu yang telah berlalu ndak bisa dikejar. Waktu kita yang sekarang diberi Allah ini, nang kadatang alun tahu. Kini awak kan sehat, sadonya go pak. Ambo yakin apa dek lay sehat mangko datang. Kok sakit itulah lo di rumah. Tapi bisa ndak kita yang sehat ini tiba-tiba meninggal? Bisa. Pagi-pagi besok pengurus masjid Darul Falah go, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui mic go, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Salah satu jamaah tetap kita nama itu jam 00 dini hari tadi, sedangkan malam beliau sedang mendengar pengajian dari Ustaz Ristawardi. Sekarang jenazah telah terbujur di rumah duka. Habis salat subuh ini kita datang melayat bersama-sama. Atu kita tanya, siapa mati nang kecek kawan tu nambah sanda di dinding menengah kaji tu je. Jadi apa nama sanda jangan takut. Contoh tu. Bisa tak model itu? Atau saya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Begitu beliau siap mengaji di Masjid Darul Falah, beliau minta diantarkan oleh pengurus ke Bukit Tinggi karena ada pula menyambut tahun baru di Masjid Jami' Awu Kuning. Tapi malang tak bisa ditolak, mujuan tak dapat diraih. Nang kecek sopirnya bakaruh lama lalu jo, kiro karuh mengarangnya nyawa. Sedang itu dia teoto tu. Atibo melekat bisa tak? Allah tahu sopir kalau tiba dikit tinggi lah tagang tu. Ustaz Ristawardi kira nak mati. Bisa tak? Bisa. Jadi apa nang kadang-kadang badan nang jago karate nang guru silik jam picayo nan. Ya kan? Nan pemain fitness kambang ketia aja cacak kubin. Ini kami. Aja picayo nan. Bisa sedi Allah marangguian kalau aja lasam. Contohnya mudahnya Pak. Orang jadi katib hari rayo rancak nak nanyo kerajuan. Rancak. Tapi kalau ajalnya sampai ndak amu Allah menunggunya sudah kutubah tu Pak. Hari raya tahun dulu baru. Lebih tua dari saya beliau, nama beliau Ustadz Marnis Bahrum, orang Tilatang Kamang. Sadang khutbah nan kedua, kan dua, tu naik balik. Khutbah nan kedua lah tiba di mendoa tu, mendoa. Asaan itu beliau baik tu saya nyosambui di jemaah, di laluan, di resik siko, ndak ada lagi. Konon napa pada mino bataruh nang kanyo tunggu di Allah ndak ada. Sadang orang bakat tubah saya ndak tunggu di Allah. Kira-kira apa nang pada mino ada ndak menyabuian kutiko batu talatak tu. Subhanallah. Itu. Saya yakin ndak ada. Umur lah 70 serupa amboga.
Bada mino jo di malam sampai jam 2 malam. Iya kan? Beko dijagoan istrinya baru takalok baru. Tiba di rumahnya lalalo ligaduh balik. Iya kan? Jadi nala sagai-gai embo ko Pak. Sudah salat Isya pulang, iya kan? Apal-apal Al-Quran. Baca-baca taruhnya apal seorang mah Pak. Ndak 30 juz doh, juz dan 30 saya. Juz dan ke-30. Itu banyak ayatnya yang panjang mah Pak. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apalah? Itu surah Amma tuh Pak. Tapi ayatnya masih panjang. Kerajonan positif lah. Hijrah awak karena lebih baik menambah amal. Ya kan? Menambah amal. Itulah orang yang menang itu. Yang mau berubah kepada yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, datang malam kini kalau hari raya kaya, hari raya Fitri, hari raya Adha. Kalau menurut Islam Pak, hari raya Adha itu yang hari raya besar. Kenapa? Takbirnya sampai tanggal 13. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kalau hari raya Fitri terbenam matahari puasa terakhir, kemudian tiba di masjid untuk salat hari raya, takbir lagi. Setelah khatib turun mimbar, tidak ada takbir lagi. Tidak ada lagi. Hanya sudah salat itu saja, tidak ada lagi. Sebelum salat aja. Tapi hari raya haji, hari raya korban, hari raya Adha, itu kita takbir sampai tanggal 13 Zulhijjah berakhir. Tu asar di tanggal 13 Zulhijjah itu. Maghrib tidak ada lagi. Jadi hari raya besar itu hari raya Adha. Tapi kita sudah terbiasa yang dikatakan hari raya besar Idul Fitri. Apa tandanya Adha itu hari raya besar? Saat itulah bagi yang mampu diwajibkan pergi berhaji. Tidak boleh bulan Muharram kau pergi haji loh Pak. Harus bulan Zulhijjah. Walaupun bulan Zulhijjah harus tanggal 9 wukuf di Arafah. Tidak boleh tanggal 8, tidak boleh tanggal 10. Itu tandanya hari raya besar. Yang ketiga, disuruh kita berkorban, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Qaraba yaqrabu qarban qaribun. Jadi orang yang ikut berkorban setiap tahun, maka hubungannya dengan Allah akan menjadi qarib. Qarib itu apa? Dekat. Sudah jadi bahasa Indonesia Pak. Itu sahabat karib saya itu. Kalau di Bukit Tinggi lah jadi bahasa sehari-hari. Acok nak kak ke rumahnya, maka iyo aden bakari jono. Aden bakari wana jono. Itu bahasa orang Kiting. Iya kan? Jadi hari raya Adha itu besar. Pak, baraiku korban di Dabiah di Masjid Darul Falah tahun gini. Salapan. Alhamdulillah. Kalau ada na lupo tahun patang, ada lupo tahun dulu, bapasan nembo tahun kini untuk nang katibo. Amu hendak Pak melakukan nan satu berkorban. Lemon. Ikon tak barek gado Pak. Kita kan dipanggil itu datang untuk menyaksikan hewan kita disembelih. Asabalun liyenya dikarek itu babisiak ke telingonya. Anang ke kami bisian Ustaz Allah babiniang. Tanyuang ke Jawi itu Allah babiniang. Andaikan dia menjawab Pak, alul ledaj.
Umur dia 5 tahun baru malu ke babini. Yo malang na nasib ang. 5 tahun lu babini ang lakan dabi. Ustaz Istawardi lah 71 tahun lalu jadi dabi orang lagi. Apa hikmahnya di sana? Beruntung kita dijadikan oleh Allah. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Makhluk yang sangat baik kejadiannya, dihargai oleh Allah, dipercaya jadi khalifah. Kalau banyak baliho kini ya Pak, calon-calon anggota DPR, adonan malaikat nampak ada Pak? Nggak ada baliho malaikat. Tahun ini masuk Nasdem malaikat Jibril. Nggak ada Pak. Orang semua. Walaupun malaikat itu patuh kepada Allah, tapi tidak dipercaya jadi khalifah. Kenapa? Nafsunya tidak ada. Kalau malaikat itu disuruh membangun bumi, kok Pak, nafsunya tidak ada, tidak berkeinginan. Jadi nafsu ini ada juga gunanya, berkeinginan. Ingin membangun ini, ingin membangun itu. Tapi yang bahayanya, untuknya membangun itu, sifat sintuang segerajonya. Nyopa campuan saya ciri kuciang je gulai kambiang. Asiko kanainya. Barana kasantiang orang memasak gulai kambiang Pak. Ya kan? Bisa-bisa kalau orang santiang masak gulai kambiang tu Pak, babaun de orang sedang zikir. Bisa berubahnya zikir. Orang zikir kami itu afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adidake enggak semeter kenyo gulai kambiang sudah masak tu pasti itu kecilnya zikir lah. La ilaha illallah, la ilaha. Tima orang menggulai kambiang warurui bulu hidung net. Gitu. Agulai kambiang na lama tu jatuh ciri kuciang segadang galeh ko ke dalam nan gaca tu baunya masam liam moh jo makalai. Kalau amoh jo makan tu orang ele tu mah. Banyak orang mencerita gini Pak. Untuk membangun ini, membangun itu, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Nyo sifat sintuang saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diingininya. Atu orang mencampur gulai kambiang je ciri kucing. Jadi tiru dah. Kalau kepatang kau parah na Pak tahun 19 je tahun 20 parah mana? Apa parahnya? Iya kan? Orang ndak mati covid, anyo covid dek dapat piti. Akhir-akhir nyo pangan de Allah nanti orang kau di akhirat Pak. Dek inyo dapat piti ada dananya untuk itu orang ndak covid nyo covidan indak diselenggarakan secara Islam mainnya lah mati secara covid piti dapat lodinya orang nak mati kon ndak diselenggarakan secara Islam akhir-akhirnya pangannya di Allah nanti ada apa nan terlibat kalau ada sampai balik sampai 5 kau tobatlah. Sebelum nampak mati, tobatnya terima oleh Allah. Amin. Layak muat tobat. Yolah telanjur ambo ya Allah. Banyak nambo cik mai dapat ambo 25 juta ya Allah. Ada pe dapat 100 mai selama covid. Mengopitkan orang. Kira-kira bara dosanya. Tapi kalau tobat akan diampunkan oleh Allah. Begitulah Allah itu. Ya kan? Dia akan memberi tobat. Cuma kadang-kadang orang kok tobat enggak namu tobat sawananya, tobat semelado. Ini membuat semelado kutu ditambah jo marica. Tapi resepnya lainnya lagi lama. Tapi baik itu saja. Baik kota ngari jadi keluarnya semelado kau ndak padehnya pantak sampai karakuan den. Jadi dan kau ndak ada masalah. Atibo makan siang ka? Mas malado pagi ni. Anyo tanyo lo balik. Atau namanya tobat sama lado.
Tobat tu kecil Ustaz Samad nampal yang rancak di daun mandi tobat. Sudah tu salat sunat tobat. Sudah tu istighfar banyak-banyak lah. Tanya deh orang, Ustaz Samad, mana rancak mandi? Kalau kini lah ada kamar mandi wak di rumah saya. Tapi supaya nak berhasil mana, boleh ke batang air Ustaz? Boleh. Kalau lagi pandai berenang, mandilah ke tengah kecil Ustaz Samad. Tapi kalau tidak pandai berenang di tepi, saya di tengah itu, kalau ke tengah juga tidak dosa. Saya nak nyuik dojo badan awak nyuik. Atau pengajian Ustaz Samad. Jadi mandi itu lebih baik di kamar kita saja. Baru sudah tu salat sunat tobat. Menangis kita, ya Allah. Saya tidak manusia istimewa seperti Nabi, ya Allah. Banyak dosa di badan hamba-Ku, ya Allah. Ampun, ya Allah, ampun, ya Allah. Sudah tu diisi sampai awak mati dengan amal saleh. Tidak kembali kita membuat dosa yang lama-lama itu. Sebab Rasulullah dan umat Islam ketika hijrah itu beliau tidak pernah kalah. Perjuangan pergi hijrah berat. Karena apa? Beliau akan dibunuh oleh orang. Tapi diselamatkan oleh Allah sampai beliau tiba di Madinah. Kenapa? Karena beliau belum cukup. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saya contohkan saya ya Pak, untuk muda-muda. Kalau ada kalian gagal dalam suatu masalah, jangan putus asa nak. Di Minang ada pepatahnya. Jalan selangkah hendak sampai, pancuang sepancuang hendak putih. Kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam. Diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilik peraknya. Kegagalan kata Pak Soekarno adalah sukses yang tertunda. Jangan disebut gagal itu gagal total. Ya kan? Kalau tidak ada kita jatuh di mana kita kehati-hatian masa yang akan datang. Ya kan? Nah, contohnya Pak, kalian nalagai sudah pensiun 16 tahun. Bagaimana dulu? Ayah saya orang tani Pak. Tapi tani tradisional. Kemudian tidak ada tanaman tua. Yang ditanam tuh belo, ubi batang, kacang goreng, ya kan? Sebab tidak bisa di daerah dingin tuh menanam sawit, Pak. Tidak bisa menanam korma. Itu tidak bisa. Kebanyakan beliau itu bukan kita tidak bersyukur, Pak. Kutiko lado komambi buahnya ranca, aragonya murah. Si tumbuk juga batu sangka pitalah juga bunga tanjuang. Ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku doang. Jadi melihat situasi yang begitu, kecik beliau kambo Adi. Nama Mbo Karistawardi dipanggil Adi. Dan doan waang di jan jadi petani serupa Mbo kalau waang. Samo hidup je bulu kaki nak panjang tak muah singkit tak muah. Dan doan waang tak jadi petani. Ketika saya umur 22 tahun, tahun 74, tagarak saya tiko pai ke Padang. Nah, sampai kini Pak, ke Padang Jawa So itu 25.000 piti lah sampai Pak. Tapi itu tetap namanya merantau. Karena jauh dari orang
baik. Kalau main-main awak di rantau tu buang air ketek semambai. Ya kan? Macam itu. Ada pe ambo karajo di PT Armak. Itu yang mempunyai perusahaan itu Jerman. Bergerak di sana bidang rotan dan manau. Cie mesin tu itu cie laki-laki, cie produksi. Jadi bersemangat kami kerja Pak. Sepasang awak mudur. Banyak nan nikahnya Pak. Amangko ditukarlah kepanjangan PT Armak tu kepanjangannya PT Andalas Rotan. Andalas tu kan Sumatera. Andalas Rotan Manufacture. Itu artinya. Adik kami tukar tu Armak tu. PT Armak, pusat dan tempat anak remaja memadu asmara cinta. Banyak na nikahnya Pak. Nambah zina ndak ada nikah cik mesin tu. Anak nambo ditakdirkan Allah ndak dapet dah Pak. Sebab itu dipindahan Karajo mengatam Manau ke Pulau Air tu. Ndak ada cewek senancil. Alah itu tu. Awak lebih soal apa cewek cik mesin tiba di Pulau Air tu itu salah. Ya kan? 3 bulan sudah tu dapat ambo lamaran ambo keluar di PT Semen. Tapi mangke semen Pak. Kerana ijazah STM tak ada. Ijazah pesantren. Tak perlu ijazah do Ristordi. Nang kecek kepala tu. Angkara juang mangke semen siko. Barala maunya mangke Pak 8 jam. Itu shiftnya 8 jam. Nan cie lori kata gaek tu kata kepala tu 6 zak semen. Lori itu 300 banyaknya. 300 buah lori. Selama 8 jamnya 3 kali ke gudang Bukit Putih. Kalau 3 kali berarti 900. 900 lori kali 6 sak barangnya. 5.000 sampai 100 sak dibagi 5 baleh. Awak 5 baleh tukang jujuang tu. Abara karung seorang sehari selama 8 jam. 380 karung Pak. Selama 8 jam tu seorang awak menjujuang semen. Sudah Karajo tu Pak diimbau orang tu Aristawardi. Tak bisa itu dah Pak. Sakit sih gua. Ya kan? Tapi anak menggadang nanti ambo anak-anak muda apa dapat gaji 6.900 sekali mulai hari. Ndak ada apa di baso menampak piti sebanyak tu nak. Jadi timbul semangat apa? Ya kan? Ndak baa dah. Lama-lama lah biasa saya bisa lapeh tangan melenggang di dalam semen tu. Ya kan? Asam biar bapantun. Bukit Tinggi memali sanjai ke Padang Panjang bali lo Pak. Kapai lai takah pegawai tiba di gudang memuik gerobak. Barang bolakoni menjujuang semen tu 5 tahun. Tapi tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Tahun 77 diangkat jadi karyawan tetap. 6 bulan sudah tu ambo babi ni dijodohan saja jus ya jo anak mama. Tapi nyo rancak Pak. Kau menurut ambo ambo nak minta persetujuan orang banyak dah. Baa rancaknya Ustaz, nampar tamu pipinya pawah di layang. Daguknya labah tagan tuang. Tak ada orang di Sungai Salak kau serencak itu dah. Menurut ambo iduangnya coda suntungga Pak. Ba ada suntungga tu Ustaz antara pesek jo mancuang. Bulu mato samui baririang. Gigi putih co bintang timur halui-halui tu. Galaknya berpiciang dah. Rambut gari tiang. Ya kan? Baranak cik tambah rancak dari gadis darinya. Ya Allah ya Tuhan.
Ya kan? Mungkin dapat laki kerja PT Semen mungkin. Kadang hatinya berasal dari anak ya yatim. Tapi Allah memisahkan dia dengan saya dalam usianya 64 tahun. Saya ketika itu 68 tahun. Dia sudah berpulang ke hadirat Allah. Meninggal masuk COVID tu Pak. Tapi lain tak COVID. Ya kan? Dia dapat ribu pantun orang kematian bini. Lain. Habis ada tunjukan. Jalan lo nak. Dari bayang kata lauk. Balimbiang Kampuang Rambatan. Kampuang Perak tanahnya tinggi. Badabu ombak di Muaro. Riak memacah katapian. Maniti ayamato jagi lalo. Dicalik suuk jokida. Dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasu analah pai. Jatuh badarai ayamato. Ka Allah saja berdoakan. Cubalah dapat kematian bini. Ambonalah mencuba. Mujue saja kematian bini ko. Nyundang de orang ilia mudi mengaji. Kok manuang sudah rumah lah lapang sarawak. Mati sudah. Ini kamu. Nyundang de orang ke Jawa Timur. Nyundang ke Kalimantan. Nyundang ke Bali. Nyundang ke Siti. Ke Siti Wang. Bapak-bapak. Itu saja ibu meninggal. Banyak caranya di Allah. Ustaz nalah gaik ko. Ambo agi kesehatan ke Allah. Nyorakam dia orang melalui video kajinya kaji. Orang nan rajin mendengar kaji, rupa orang Minang ko banyak tinggal di tempat jauhnya buka YouTube mungkin. Hanya dengar orang gaik ko mengaji di YouTube. Kita undang kalau Ustaz Kelirago ke tempat aja. Ini lain lo basuh macam. Mak sampai kemari ya. Ambo yakin apa-apa nama dia mendengar kaji ko tadi ya. Pasti membaca seindak-indaknya indakna namo ambo pak doan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum al wat. Tahu ndak namo ambo sini? Tahu Pak, karena ambo orang muslimin. Di Jawa Timur tu IKMS namanya, Ikatan Keluarga Minang Sahiyo. Ada gak 3.500 orang gitu. Aku cek protokol setelah mau mengaji. Terima kasih banyak Buya Ristawardi. Para jemaah, kita doakan beliau ko sehat wal afiat. Kecek protokol ko. Aku cek jemaah ko sadonyo bunyi lah bahinggo suaronyo. Amin. Tunggu ndak mati jo mungkin lah. Ko adona jemaah nan sarami ko nyumpah cicik dalam hati lah tanya. Nang mati je lah tak tu ada nyapat. Ambo ingin membaca ko ada apa nan tersinggung jadi sumpah yang bona. Cik orang Batak kambo. Pak Ustaz, di Sumatera Barat tu Pak Ustaz. Kami kan indah Islam ko. Kami memakan anjing. Kalau anjing tu punya kami lah kami bali, kami dah biar. Orang Sumatera Barat nan beragama Islam nyo palu anjing tu dia teoto je. Apa kau orang Sumatera Barat itu tu ndak Islam je. Ndak tahu nyo anjing tu najis menurut Islam je. Akan malu wak sebenarnya tu. Ya kan? Ada orang gaek dulu dari Bunguh nyo kepai ke ladang padi. Mambe auto di SPBU naruang tua. Ndak kunjung lalu auto do sabok jalan tertimbun ke jalan ke Solo. Dia ndak ada auto tambangan pai ke Solo. Ndak kado do pak kama ke ladang padi. Atu lalu plat merah je. Adi stop anu plat tu. Pak naiklah pak nyo ke ladang padi katanya. Lanyo itu angka palo ada pak tu ke dalam. Ndak naik pak. Anjing zezinya. Padu ada orang itu mah. Cie orang tu memalu anjing. Ini bapak. Apa kira-kira orang memalu anjing kau salat ga? Lainnya sama kalau kulitnya, bajunya, kain saruangnya.
Ambo nan takui orang panjang mode kok menyalaknya ketika kau mati. Tiba malaikat maut wa. Ya kan? Di kalau ada apa nan itu hijrah lalai. Hijrah lalai. Ambo berani menyampaikan kau di surau lo kau apa? Kalau sampai orang berburu tu nyo tangan ya ambo. Ya kan? Nah, ibu apa kau tangan ya. Ya kan? Jadi banyak nak kita hijrah lain. Ya kan? Kita pelajari kembali. Orang kafir saja Pak nyo contoh di Allah janjang. Mereka seperti anjing. Bagaimana anjing itu? Beristirahat, tauluk je lidahnya. Lari, tauluk je lidahnya. Berburu, tauluk je lidahnya. Jadi tidak ada bersyukur contohnya. Orang kafir itu sama dengan anjing kata Allah. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 177. Lihat. Ya. Jadi banyak kita yang harus hijrah lagi dari yang dilarang Allah kepada yang disuruh Allah. Itu juga bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada kita tabiaso para jemaah melakukan hal-hal yang tidak senonoh dalam kampung ya. Nyo kan ada awak berumah tangga kau Pak, menceliak bini awak titik selemo, menceliak bini kawan titik selero. Itu adalah sesuatu yang salah. Nyo ka bini awak nan titik selero andaknya sabo itu nan halal. Ini Pak. Aku ketujuh lu bini orang awak. Iya kan? Salah. Kalau ada kita seperti itu, hijrah, tinggalkan ini tidak baik. Ini akan menghancurkan rumah tangga saya. Orang kini menyebut selingkuh. Yo cari lo kepanjangannya pakai tuinyo saya. Selingkuh tu dah selingan indah keluarga tetap utuh. Tidak mungkin selingkuh itu artinya keluarga akan runtuh. Nah, kita simpulkan kaji golek. Apa-apa ibu-ibu nalalamo berdomisili siko, kadang-kadang ada ndak pulang ke Periaman. Kalau ada pulang ke Periaman, sempatkanlah singgah di pantai Gondoria, kundak di pantai Kata. Calian negari Pak. Iya kan? Dembo sinantu basuo orang mampasewan baru bacamin. Tolong apa yang buat tu Pak? Ya kan? Pandai baru tu Pak. Nyewa 3.000. Kok kacau dah. Tunjuk pindah lo ke tangan kidanya itu lo cik. Ambo tanya ke orang tu. Pak, lawara lamonyo baru ke pandai bacamin. Allah lamonyo mah Pak Ustaz. Kok Allah gak 3 tahun. Ledo perubahannya sudah kok cik. Galak tukang baru tu. Perubahan apa Ustaz? Kalau yo lai sama nama ngerti baru kau melihat jamin ke combo, tu nyopai ke tukang jahit sudah macam. Tiba di tukang jahit dah. Yo ruat. Kabar ruat. Ada yang membuat baju kat sepasang jo Sarawak dah. Bab itu salah mo ko sa tinggi tu karambian andem panje ya. Bati lanjang se. Indah batutui orat dan nyoda dan caliak dijamin buru bana orang tak Sarawak kok. Nampak oratnya limu dia. Labia bini ambo baru batino tu kadang lo ikunya je. Nyo caliak sedurang ketika manje. Ledo pengena baru akan buat baju tu. Walaupun lah pandainya bacamin. Ndak kan? Sudah memperingati tahun baru Hijriah gua. Ndak baru bahak ke 6 bayi tu. Atu sama sewak je baru macam min. Ambo doakan jamaah nan datang malam kini berubah kepada yang lebih baik. Istiqamah melakukan yang baik. Jangan putus asa dengan dosa. Banyaklah minta ampun. Bangun tengah malam. Tatajafa junubuhum anil mataji'
yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang yakin minta ampun itu di tengah malam buta taganggang lambuang jorusuaknya dari tampeklah lalu manga mohon ampun kepada Allah penuh rasa harap dan penuh rasa takut. Setelah dia mampu seperti itu dan sebahagian hartanya diinfakkannya untuk jalan Allah, penebus dosa-dosanya yang lalu. Saya doakan jamaah yang hadir seperti ini. Amin. Lebih dari itu ambo ulang nan tadi balik ya Allah. Masuklah jamaah nan sarami ko ke dalam surga samo jo ambo ya Allah. Pertemuan kami jo Rasulullah ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami dan ampunkan juga dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami seperti sekarang ini kejadiannya ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah terbujur di dalam kubur, bangunkanlah istana raudatan min riyadil jannah ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami anak yang saleh. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan jadikanlah kampung kami kampung yang salamah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salah ke manusia, ambo minta maaf. Ledegeh maaf ambo ibu-ibu. Ya kan? Mangko itu orang lagai ko larapu hangoknya. Kalau besok diundang tak datang tu tandola mati. Ya. Maafkan ambo pak-pak ibu-ibu ya. Anak-anak ambo nan bujang nan gadi nan ibu-ibu muda tetaplah setia di rumah tangga kepada suamimu nak. Anak-anakku yang laki-laki yang pasangan muda setialah kepada istrimu nak. Jangan cinta bajak laut nak. Apa itu cinta bajak laut Buya? Di mana kapal berlabuh di sana cinta mendarat. Itulah cinta bajaklah. Jauhkan dirimu dari itu akan menghancurkan rumah tanggamu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Boleh ambo pantun cik? Di mal jalan ke Batu Busuk, kakida jalan Kotolua, sungai Tanang je Bukit Tinggi, tasabui ayahnya janiah. Di macako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lada lapih jamaah, juati nan suci, jumuko nan janiah. Apa kira lalai? Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.